secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan daripada perbuatan taat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan barokah dari Allah, dan mudah-mudahan dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan kita punya iman sehingga kita wafat dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, oleh ikhwan rahimakumullah, di dalam kitab yang kita baca setiap pertemuannya, itu kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau menjelaskan kepada kita setelah di pertemuan yang lalu menjelaskan tentang termasuk hati yang lembut adalah selalu khusyuk hatinya ketika ibadah kepada Allah, tenang hatinya ketika mendekatkan diri kepada Allah, dan banyak menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sifatnya orang-orang yang ingin mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan, orang-orang yang mempunyai sifat mengajak orang lain untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mempercayai akan keesaan Allah dengan zahirnya, namun kalau di hatinya masih ada keingkaran tentang keesaan Allah, tentang sifat-sifat Allah, maka keimanan yang dia miliki belum menjadi sempurna. Walaupun secara zahir dia beriman, mengakui akan adanya Allah dan yang lainnya, tapi di hatinya masih ada keingkaran, masih ada keraguan, maka belum sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini beliau akan melanjutkan kepada kita, wa man amana bi qalbihi wa lisanihi. Orang yang telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan hatinya dan lisannya. Hatinya mempercayai, lisannya mengakui. Wa dayya'a ma faradallahu alaihi min ta'atih. Namun dia menyia-nyiakan dengan dia tidak banyak melakukan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya dari perbuatan taat. Masih banyak mengabaikan kewajiban, masih banyak teledor dengan kewajiban. Wartakaba ma harramallahu alaihi min ma'siyatih, dan dia masih melakukan apa yang Allah haramkan kepadanya dari kemaksiatan. Hatinya beriman kepada Allah, lisannya beriman kepada Allah, tapi kehidupannya masih banyak menyia-nyiakan perintah Allah, masih suka melakukan apa yang diharamkan oleh Allah daripada perbuatan maksiat. Fa amruhu fi ghayatil khatar. Orang yang seperti ini kehidupannya, urusannya itu masih dalam keadaan mengkhawatirkan, masih dalam keadaan menakutkan, belum tenang. Maksudnya apa? Belum bisa dipastikan imannya akan selalu ada di dalam dirinya sampai dia meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena keimanan kepada Allah itu tidak cukup kita akui dengan lisan, tidak cukup kita akui dengan hati, tapi harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan, orang yang beriman tapi masih meninggalkan kewajiban, masih melakukan kemaksiatan, urusannya itu masih mengkhawatirkan. Wa yukhsha alaih, dikhawatirkan kepada dia, illam yatadarakullah bitaufiq,
kalau Allah tidak memberikan kepada dia taufiknya, hidayahnya li taubah khalisah, untuk dia bertaubat yang ikhlas, bertaubat dengan taubatan nasuha qabla mamati, sebelum dia wafat. Kalau Allah tidak memberikan dia taufik sebelum dia wafat untuk dia bertaubat, ayyal tahika bil munafiqin wal kafirin, maka kelak di hari kiamat dia akan disertakan dengan rombongan munafik atau rombongan kafir. Rombongan munafik kalau saat meninggal Islamnya masih ada, disertakan kepada rombongan orang kafir kalau saat dia meninggal imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu beliau katakan keadaannya masih mengkhawatirkan, masih belum bisa dijamin imannya masih kuat dan ada di dalam dirinya sampai rohnya diambil dari tubuhnya ini. Sebab itulah kita jangan sampai mengabaikan atau meremehkan yang hal-hal yang sifatnya bisa memperlemah, merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diperhatikan sehingga tidak mendapatkan taufik sebelum dia meninggal untuk bertaubat, akan dikelompokkan bersama orang munafik atau orang kafir, wa yakuna ma'ahum fi narilla al-muqadah, akhirnya akan dikumpulkan bersama mereka di dalam neraka Allah yang apinya selalu menyala, yang apinya tidak pernah berhenti, tidak pernah mati. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Itu makna narullah al-muqadah, yang tidak pernah berhenti apinya, yang terus menyala itu api. Sehingga beliau katakan fathbut ayyuhal mu'min, maka mantapkanlah wahai orang-orang yang beriman, al-muti, untuk taat ala taati rabbik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wastakthir minha, perbanyaklah untuk melakukan ketaatan, wasbir 'alaiha, bersabar atas ingin melakukan ketaatan, karena sabar itu bukan hanya mendapatkan musibah, tapi dalam melaksanakan ketaatan itu juga butuh kesabaran. Sabar meninggalkan waktu istirahatnya untuk sholat, sabar meninggalkan kesenangan dunianya untuk ibadah. Wasbir 'alaiha, bersabarlah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang masalah sholat dan memerintahkan kita untuk menyuruh keluarga kita sholat, setelah itu ada kalimat sabar, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah. Kenapa ada perintah sabar? Ya karena tidak semua orang yang diperintahkan, walaupun itu keluarga sendiri, langsung ikut dengan apa yang kita arahkan. Sehingga Allah lanjutkan wastabir, butuh kesabaran. Kalau menyuruh orang itu butuh kesabaran, apalagi kita yang melaksanakan perbuatan tersebut juga butuh kesabaran. Ketika sabar akan muncul keistiqomahan. Kalau tidak sabar maka akan hilang keistiqomahan di dalam ketaatan sama Allah. Wa akhlis lahu fiha, ikhlaskan niat kita saat ibadah, saat taat kepada Allah. Tidak ada tujuan yang lain kecuali mencari ridha Allah. Tidak ada tujuan yang lain kecuali bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna rahmatnya Allah itu adalah as-salamah minadz-dzunub, diselamatkan daripada perbuatan dosa. Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah itu dirinya dijaga sehingga tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa. Makanya kenapa masjid dikatakan tempat yang penuh rahmat? Sebab orang yang masuk masjid dia selamat dari perbuatan dosa. Karena tidak mungkin dia melakukan kemaksiatan. Sangat sedikit ada niat melakukan kemaksiatan di masjid. Sebab tempat ini tempat yang orang-orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah yang harus kita niatkan saat melakukan ketaatan. Wadum ala dzalik, dan istiqomahkan untuk melakukan ketaatan hatta talqahu jalla wa ala, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai termasuk dalam ayat Al-Qur'anul Karim,
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Al-yakin di situ kata para ulama tafsir sebagian mereka menjelaskan adalah al-maut, kematian. Karena kalau sudah mati yakin itu dia akan menghadapi Allah dan menerima balasan dari apa yang dia lakukan. Sehingga Allah katakan ibadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Berarti ibadah ini diistiqamahkan sampai kita meninggalkan dunia ini dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayurdika wa yarda anka. Dan Allah akan meridhoi kamu dan kamu pun juga ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhilluka dara karamatih. Kalau sudah dapat ridho Allah, maka akan ditempatkan oleh Allah di rumah yang penuh dengan kemuliaan, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah gambarkan, mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Surga itu dipersiapkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah al-muttaqun, untuk orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, akan mengalir dari bawah surga itu al-anhar, sungai-sungai. Ukuluha daimun wa dhilluha, makanannya selalu ada, tidak pernah habis. Naungannya, tempat teduhnya itu begitu nikmat. Tilka uqbal ladzina taqau, itulah balasan bagi orang yang bertakwa saat hidup di atas dunia. Wa uqbal kafirina annar, dan balasan bagi orang yang mengkufuri Allah, mengkufuri nikmat Allah, annar, dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wanzi ayyuhal mu'min al-asih, lepaskanlah wahai orang yang beriman daripada kemaksiatanmu kepada Allah. Lepaskan dari diri kita kemaksiatan sama Allah. Wa tub ila rabbik minha, dan bertaubatlah kepada Allah dari kemaksiatan yang telah kita lakukan, min qabli ayyanzila bikal maut, sebelum turun kepada kamu kematian, sebelum tiba kepada kita kematian. Taubat dari kemaksiatan apapun yang kita lakukan sebelum datang kematian, sebelum malaikat Israel mencabut ini ruh. Fatalqa rabbaka danisan khabitha, kalau kita ada kemaksiatan tapi tidak kita jauhkan dan tidak bertaubat kepada Allah, kemudian datang malaikat Israel mencabut ruh kita, talqa rabbak, nanti kita berjumpa Allah danisan khabisa, dalam keadaan hina dan dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita berjumpa Allah belum bertaubat daripada kesalahan kemaksiatan yang kita lakukan. Kama qala Allah, sebagaimana Allah katakan di dalam surat Thaha ayat 74, innahu may ya'ti rabbahu mujriman, sesungguhnya orang yang mendatangi Allah di hari kiamat dalam keadaan membawa dosa yang banyak, fa inna lahu jahannam, maka tempat untuk dia jahannam, neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, yang dia di neraka jahannam tidak akan bisa mati dan tidak hidup. Tidak mati kenapa? Karena tidak ada lagi kematian di hari kiamat. Tidak hidup kenapa? Karena dia tidak seperti merasa hidup, karena penuh dengan siksaan. Orang itu dikatakan hidup kalau nikmat hidupnya, berada dalam ketenangan. Karena di dalam neraka jahanam dia tidak akan tenang, tidak akan nikmat. Sehingga Allah katakan la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan juga tidak hidup. Kalau datang di hari kiamat tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang dia lakukan. Wala ta'man, jangan merasa aman illam tubadir bitaubah min isyanik, kalau kita belum bersegera untuk taubat dari kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan merasa aman bakal selamat di hari kiamat. Jangan merasa aman bakal selamat di alam kubur kalau kita belum bertaubat dari kemaksiatan. Ayyunzilallah bika igaban min igabih, jangan merasa aman kalau Allah tidak akan memberikan siksaan, memberikan bala, memberikan murkanya kepada aku kalau kita tidak bersegera bertaubat. Fa innal 'asina li rabbihim, karena orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, muta'ariduna lidzalika fi kulli waqt, dia sedang menyodorkan dirinya untuk mendapatkan murka Allah setiap waktunya. Jadi jangan merasa aman, saya ini orang yang Allah cintai, saya ini orang yang dimuliakan, tapi dia punya kemaksiatan yang belum dia segerakan untuk bertaubat.
Jangan merasa aman seperti itu. Justru dia harus takut. Berarti setiap saat ini saya masih mendapatkan murka Allah. Setiap saat ini saya masih mendapatkan kebencian dari Allah. Kenapa? Karena kemaksiatan yang saya lakukan ini dan belum saya tinggalkan, setiap waktunya saya masih menyodorkan diri saya untuk mendapatkan murka dan kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam tasma, apakah kita tidak pernah mendengar qaulullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl dari ayat ke-45 sampai ayat ke-47. Di situ Allah menjelaskan, afa aminal ladzina makaru sayyi'at, apakah orang-orang yang berbuat makar dengan menipu Allah, dengan dia melakukan kesalahan, dia merasa aman. Ayyakhsifallahu bihimul arda, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meratakan hidupnya di atas dunia ini dengan kenikmatan. Au ya'tiyahumul adzab min haitsu la yash'urun, atau akan didatangkan kepadanya siksaan tapi tidak sadar kalau itu siksaan dari Allah. Kata sebagian ulama tafsir, siksaan dari Allah kepada kita hidup di atas muka bumi ini kalau ada kemaksiatan yang kita lakukan, belum kita tinggalkan, belum kita bertobat dengan taubatan nasuha, itu tidak harus dari dunia yang dihilangkan, tidak harus wajahnya dirubah bentuknya menjadi hewan atau diberikan sakit atau dunianya hilang, tidak. Tapi terkadang kenikmatan ibadah di dalam hatinya Allah cabut. Jadi saat sholat tidak ada rasa ketenangan, saat ibadah tidak ada rasa kenyamanan. Dia hanya menggugurkan kewajiban saja. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah ibadah, tapi tidak tenang hatinya saat selesai sholat. Tidak ada kenyamanan dirinya saat selesai ibadah. Itu tanda kalau Allah memberikan siksaan dan dia tidak sadar. Kenapa? Karena siksaan itu tidak harus berupa zahir, tapi ketenangan itu juga adalah salah satu nikmat kalau ada dalam diri kita. Kalau tidak ada ketenangan saat selesai ibadah, kekhusyuan, kenikmatan saat selesai ibadah, maka takut jangan-jangan Allah memberikan murkanya karena dosa yang kita lakukan tersebut di atas dunia ini. Sehingga itulah beliau katakan, jangan merasa aman daripada apapun yang jelek yang Allah berikan kepada hambanya ketika kita bermaksiat namun kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertobat kepada Allah, yang selalu berbuat taat sama Allah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan Islam dan beriman dan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di sini beliau melanjutkan, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudara, aiqadallahu qulubana wa qulubakum min sinatil ghaflah. Mudah-mudahan, kata beliau, didoakan di awal, Allah bangunkan hati kita dari kelalaian kepadanya. Wa wafiqna wa iyyakum, dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik lil isti'dad, untuk mempersiapkan diri, lin nuklah, untuk menyambut perpindahan min daril faniyah ila daril baqiyah, dari rumah yang sementara ke rumah yang kekal, itu di hari kiamat. Apa kata dia? Kata beliau, inna min adharil asya, sesungguhnya termasuk sesuatu yang paling membahayakan alal insan, untuk manusia. Membahayakan di sini membahayakan imannya, membahayakan akidahnya, dan membahayakan kehidupannya. Paling membahayakan terhadap manusia adalah tulul amal, banyak berangan-angan tapi tidak ada perbuatan. Hanya banyak berangan, saya kepengen ini, saya kepengen itu, tapi tidak ada usaha, tidak ada perbuatan yang membuat dia sampai kepada apa yang dia inginkan. Wa ma'na tulul amal, makna banyak berangan-angan yang membahayakan, bahkan paling membahayakan, kata beliau, adalah istisyar, selalu merasa tulil baqa fid dunya, hidupnya lama di atas dunia. Oh, saya akan lama hidup di atas dunia. Kenapa? Belum ada sakit di dalam tubuh ini, masih gagah, masih kuat. Hatta yaghliba dzalik, sehingga menguasai, merasa lama hidup di atas dunia ini, merasa menguasai alal qalbi, di hatinya.
Di hati ini sudah penuh kalau dia merasa akan lama hidup di atas dunia. Fayakhudhu fil amal bimuqtadah. Akhirnya karena hatinya sudah terpenuhi dengan merasa hidup lama di atas dunia, apa yang dia lakukan itu tidak dengan yang baik. Perbuatannya perbuatan maksiat, dosa, banyak lupa sama Allah. Kenapa? Merasa lama, nanti kalau sudah sakit atau sudah lemah baru saya mau taubat, baru saya mau sholat, baru saya mau ibadah. Nah itu paling membahayakan. Akhirnya apa? Membuat dia merasa nanti saja ibadah, nanti saja. Saat ini nikmati dulu. Waqad qala as-salafus salih, sehingga dikatakan oleh ulama-ulama yang terdahulu dan mereka adalah orang soleh, man tola amaluh, siapa yang banyak berangan-angan, sa'a amaluh, maka perbuatannya pasti banyak perbuatan jelek. Kenapa? Wadzalika, sebabnya li'anna tulal amal, banyak berangan-angan itu yahmil alal hirsi alad dunia, akan membawa dia untuk punya sifat rakus kepada dunia. Wat tashmir li'imaratiha, akan membawa dia punya sifat semangat untuk memakmurkan dunianya, bukan memakmurkan akhiratnya. Hatta yaqta'a al-insan, sehingga membuat orang itu memutuskan waktu malamnya, waktu siangnya bitafakkur fi islaiha, hanya memikirkan mak manu ini bisnis jadi maju, gimana rumah ini, gimana pekerjaan ini, gimana duit datang, gimana ini, hanya untuk kebaikan-kebaikan dunia, hanya untuk kemakmuran dunia. Yang dipikirkannya dunia, bangun tidur dunia, mau tidur dunia, sampai mau makan pun masih mikirkan dunia. Kalau sudah punya sifat tulul amal. Wa kaifiyati sa'ilaha taratan bi qalbihi wa jismihi, dan bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Terkadang memikirkan tersebut bukan lagi dengan badannya tapi juga dengan hatinya. Mustaghriqina fi dzalik, sehingga dia tenggelam dalam urusan memikirkan dunia. Wa hina idzin yansal akhirah, saat itu dia lupa dengan kehidupan akhirat. Dia lupa dengan kehidupan akhirat. Wa yashtagil anha, dan berpaling daripada kehidupan akhirat. Wa yusawwif fil amal biha, yang ada nanti be. Kalau sudah duit ini terkumpul, sudah makmur, sudah sukses semuanya, baru saya duduk di rumah sholat, ibadah. Ya kalau sampai ke usia tersebut, dilupa kalau ajal ini yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sudah semuanya saya bisa lakukan, sudah sukses, saya bisa nikmati, baru saya duduk di rumah, baru saya mau sholat, baru saya mau ibadah. Ini kalau orang punya sifat tulul amal akan menjadi rugi. Fayakunu fi amri dunyahu mubadiran aw musyahiran, dalam urusan dunia dia semangat, dia dahulukan. Fi amri akhirati musawifat wa mugasiran, dalam urusan akhirat dia tunda-tunda dan ceroboh. Wa kana alladhi yanbaghi lahu ay ya'kisal amr, yang semestinya dia menjadi orang yang kebalikan. Jangan seperti orang yang pertama. Gimana kebalikannya? Semangat untuk akhirat, bukan semangat untuk dunia. Kenapa? Allati hiya darul baqa, karena akhirat itu rumah yang kekal, rumah yang selamanya, tempat bertempat tinggal kita selama-lamanya. Rumah kita ini sementara. Karena itu yang telah Allah kabarkan, yang telah dikabarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanaluha biduni sa'i wa talab, tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan surga kalau tanpa usaha, tanpa meminta, wal jiddi fi dzalik, tanpa sungguh-sungguh, wa tashmir lahu, tanpa semangat. Hanya kepengen dapat surga tapi tidak ada usaha, dengan tidak sholat, dengan tidak ini, ya sama. Tidak ada harapan yang kuat, dengan tidak ada sungguh-sungguh, tidak ada kesemangatan, tidak akan bisa. Siapa yang mengabarkan? Allah dan Rasulullah. Wa amad dunia, adapun dunia ini fahiya daru zawal wal intiqal, rumah yang akan menghilangkan kita dan tempat berpindah. Wa an garib yartahilu minha ilal akhirah, dalam waktu dekat yang akan membuat kita pindah dari dunia ke akhirat. Wa yukallifaha wara'a dhahri, dunia yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan di belakang punggung kita. Maknanya di belakang punggung apa? Ya tidak ada yang kita bawa sama sekali, yang ada dinikmati oleh orang-orang lain. Wa ya'mur wa laisa ma'muran bi talabiha, kita ini tidak diperintahkan untuk mencari dunia, semangat saya mengumpulkan dunia sampai lupa dengan akhirat.
bal huwa manhiyun anhu, yang ada itu dilarang di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasibu al-muqaddar lah, bahkan bagian daripada urusan dunia yang sudah Allah takdirkan untuk hamba-hambanya, la yafutu, tidak akan meleset, tidak akan hilang, walau lam yatlubhu, walaupun dia tidak mencari dunia. Kalau sudah Allah takdirkan ini sampai kepada hamba tersebut, tidak akan dihilangkan oleh Allah, tidak akan diberikan sama orang lain, walaupun dia tidak mencari, walaupun dia tidak meminta. Kenapa? Urusan dunia ini sudah Allah atur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya dalam urusan dunia Allah tanggung, Allah atur masing-masing. Sehingga kalau ingin tidak punya iri dengan orang lain, maka ingatlah itu sudah rezeki yang Allah atur untuk dia, bukan rezeki yang Allah atur buat aku. Sehingga dari situ tidak perlu iri kalau lihat orang lain dunianya lebih banyak dari kita, lihat orang lain dunianya lebih makmur dari kita. Kenapa? Rezekinya buat dia dari Allah, yang Allah tidak rezekikan kepada aku. Semuanya Allah atur. Yang penting bagaimana kita memikirkan urusan akhirat. Walakinnahu, akan tetapi ketika dia sudah punya sifat berangan-angan yang menguasai hatinya, akhirnya itu yang membuat dia bukan semangat akan akhirat, tapi semangat akan urusan dunia. Fala yaqtur lahu amrul maut, bahkan dia tidak khawatir dengan urusan kematian. Lihat bung meninggal biasa be, lihat kuburan jadi biasa be. Bahkan tidak ada persiapan untuk menyambut kematian dengan amal soleh yang ada. Dia telah mengosongkan waktu-waktunya dari amal soleh dan isi dengan amalan-amalan dunia, sehingga banyak hal-hal yang merugikan dia. Inilah tanda-tanda bahayanya tulul amal. Maka harus kita hindari, harus kita hindari. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengingatkan, i'mal lidunyaka ka'annaka la tamutu abada. Berbuatlah untuk dunia kamu seakan-akan kamu tuh tidak mati selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan. Dan berbuatlah untuk urusan akhiratmu seakan-akan kau meninggal besok. Maksudnya bukan Nabi nyuruh di sini carilah dunia seakan-akan kita tidak meninggal, berarti kumpul ke dunia yang banyak. Kalau akhirat, besok kita akan meninggal. Ini satu gambaran untuk kita berpikir. Kalau untuk urusan dunia silakan kita cari, seakan-akan kita tidak akan meninggal, padahal kita tidak akan selama hidup di dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, beramal seakan-akan besok ini kita meninggal. Maksudnya apa? Jangan lupa, jangan merasa masih sehat, masih muda, masih gagah. Besok saya masih hidup, besok saya masih hidup. Kenapa? Karena belum tua, karena belum sakit, belum ini. Itu semuanya sebab. Yang buat orang itu meninggal adalah ajalnya habis. Sehingga Nabi gambarkan, berbuatlah untuk akhirat seakan-akan kau meninggal besok. Maknanya jangan sampai saat aku meninggal aku tidak ada amal, tidak ada persiapan, tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan aku nanti di hari kiamat. Wastashiru gurbal maut, merasalah kalau kematian itu dekat. Sebagaimana dalam hadis, agrabu ghaib intadhar, sesuatu yang tidak nyata yang paling sering menunggu kita adalah kematian. Yang sedang menunggu kita nih tapi tidak nyata, bukan tetangga, bukan keluarga, bukan orang yang mencintai kita, tapi kematian itu sering menunggu kita. Wa ma yadril insan, tidak diketahui oleh manusia kalau dia menunggu kita. La'allahu illam yabqah min ajalih illa syai' yasir. Kenapa? Tidaklah tersisa dari waktu hidupnya di atas dunia kecuali sedikit. Wa huwa muqbilun ala dunya, dan dia masih menghadap dunianya, lupa akan akhiratnya. Fa inna dzala bil maut, kalau dia tertimpa datang kepada dia kematian, wa huwa ala tilkal halah, dan dia dalam keadaan menghadap dunia, raja'a ilallah, maka dia kembali menghadap Allah, ghairu musta'iddin liqa'ih, belum siap untuk berjumpa dengan Allah. Wa rubbama yatamanna al-imhal, terkadang dia beringin untuk ditunda waktu meninggalnya, bertunda tapi tidak akan dipenuhi keinginannya, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kepada salah satu di antara mereka kematian, qala rabbirji'un,
Ya Allah, kembalikan lagi aku hidup. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Karena aku kepengen beramal soleh dari yang aku tinggalkan saat aku hidup. Kalla, maka itu suatu hal yang mustahil. Innaha kalimatun huwa qailuha, yang mengucapkan adalah orang yang mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan dia sudah ada di alam barzakh untuk menuju hari kiamat. Sehingga jangan banyak berangan, jangan menunda amal, jangan sampai lupa akan persiapan untuk menyambut kematian. Kalau banyak berangan, memperlambat amal, tidak ada persiapan menyambut kematian, itu adalah ciri ahmak, ciri orang yang bodoh, maghrur, dan ciri orang yang tertipu dengan dunianya. Sehingga dikatakan oleh beliau di sini termasuk tulul amal ittaba'ah, selalu mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginannya di atas dunia dan lupa akan hidupnya di hari kiamat. Itu yang dimaksud dengan yang namanya tulul amal. Sehingga kata di sini sebagian ulama dulu tuh ngomong, kalau kita melihat ajal, ingin melihat perjalanan hidup di atas dunia ini, kita tahu secara pasti, maka kita akan benci yang namanya berangan-angan. Kenapa? Tahu yang buat aku meninggal ini bukan sakit, yang buat aku meninggal ini bukan tua, yang buat aku meninggal ini bukan badan lemes, tapi ajal, masa waktunya sudah habis. Kalau dia tahu ini dan bagaimana perjalanan untuk sampainya kepada ajal tadi, maka dia akan benci dengan banyak berangan-angan tapi tidak ada amal. Yang ada dia akan banyak beramal. Kenapa? Mungkin aku meninggal tidak nunggu sakit, aku meninggal tidak nunggu tua. Saat ini mungkin aku habis masa hidupnya. Kalau aku tidak ada persiapan, kerugi bagi aku menghadap Allah tidak ada persiapan. Maka yang harus kita lihat apa? Kalimat ajal, idza jaa ajaluhum. Allah menggunakan kata apa? Kalau datang ajalnya, bukan sakitnya, bukan tuanya, bukan kecelakaannya, bukan sebab-sebab yang lain yang Allah gambarkan ajal. Ajal itu tempo, waktu. Kalau sudah datang waktunya, waktu kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dimundurkan sedikit pun tidak bisa, dimajukan sedikit pun tidak bisa. Sehingga kata beliau, kata mereka ulama terdahulu, kalau kita mengetahui secara yakin tentang itu ajal yang membuat orang itu meninggal, waktulah yang membuat orang itu meninggal, maka dia akan benci yang namanya berangan-angan. Yang ada dia akan isi kehidupannya dengan amal daripada amal soleh. Kenapa? Karena dia tahu bukan sakit yang bisa dia menghadap Allah, tapi waktu hidupnya sudah habis. Wa qala akhar, berkata juga ulama yang lain, rubba dhahikin mil afih wala alla akfanuh qad kharajat min indil qasar. Terkadang berapa banyak orang yang tertawa, yang senang di atas dunia ini, sedangkan kain kafannya sudah menunggu dia. Maknanya terkadang dia lupa, sehingga dia tertawa, senang melakukan hal-hal di atas dunia yang buat dia bahagia, padahal kain kafan sudah nunggu dia untuk menutupi jasad dia. Jadi jangan pernah menunda. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yanju awwalu hadil ummah, yang buat umat ini selamat pertama kali di masa beliau dan di masa terusnya, bizuhdi wal yakin, dengan mereka punya sifat zuhud dan yakin. Itu yang buat mereka selamat, sukses berjaya Islam di masa itu. Wa yuhlaku akhiruha, dan umat ini akan menjadi hancur di akhir-akhir zaman. Kenapa? Membuat umat Islam ini hancur sehingga Islam ini lemah, tidak membuat umat Islam ini bersatu, mudah dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Bil hirsi wa tulil amal, karena rakus sama dunia, sehingga banyak umat Islam lupa dengan sholat. Kenapa? Sibuk nyari dunia. Wa tulul amal, yang kedua banyak berangan-angan, nanti aku ini masih muda harus banyak nyari duit, aku ini masih sehat harus ngumpul ke duit. Lupa kalau yang buat meninggal bukan sakit, bukan tua, bukan apapun, tapi ajal. Makanya kita saksikan kenapa umat Islam di saat ini lemah, mudah digoda, mudah ditipu, mudah ini, sehingga mudah dipecah belah, mudah dihancurkan. Kenapa? Karena semangatnya bukan urusan akhirat tapi urusan dunia. Karena banyak berangan-angan, akhirnya tidak ada amal.
yang menyelamatkan dia nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di sini ada ungkapan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa kata Imam Ali? Akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan akan menimpa umat Nabi Muhammad ini dua. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, tulul amal, banyak berangan tapi tidak ada amal. Alasannya, fa amma ittiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fa yasuddu anil haq, itu yang akan menutupi dirinya dari melakukan kebenaran. Sebab hawa nafsu itu selalu mengajak melakukan keburukan. Wa amma tulul amal, adapun banyak berangan-angan, fayulsil akhirah, akan membuat dia lupa dengan akhirat. Wa man nasiyal akhirah, kalau sudah lupa dengan akhirat, lam ya'mal laha, tidak ada amalan untuk kebahagiaan di akhirat. Wa man lam ya'mal laha, dan kalau tidak ada amalan untuk menyelamatkan dia di akhirat, qadima ilaiha, maka dia akan datang ke akhirat wa huwa muflisun, dia dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan kosong, minal a'mali sholihah, dari amal-amal soleh, allati la najata wala fauza fil akhirah bidunya, yang mana tidak ada yang bisa menyelamatkan, menguntungkan seseorang di akhirat kalau tidak dengan amal soleh. Fa in talaba inda dzalik, kalau diminta mana amal solehmu, mana perbuatan baikmu, dia akan meminta ayyarudda ilad dunia, untuk kembali ke atas dunia. Biar apa? Liya'mal amala sholihah, bisa melakukan amal soleh yang telah tidak bisa lagi dia lakukan. Akhirnya fa ya'dhum inda dzalika tahassuruh, menjadi besar penyesalannya, kerugiannya di hari yang tidak bermanfaat penyesalan. Di hari yang tidak lagi bermanfaat penyesalan. Kenapa? Karena di hari yang sudah menunggu pembalasan, tidak lagi bisa menyesal untuk melakukan apa yang telah dia tinggalkan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi mengingatkan, banyak mereka tuh ketika sudah datang kematian mereka ngomong, Rabbi irji'un, kembalikan lagi aku ya Allah untuk hidup, la'alli a'malu sholihan, biar aku bisa melakukan amal soleh dari yang aku tinggalkan selama ini. Kala, tidak mungkin bisa terjadi. Kenapa? Karena sudah datang di waktu yang tidak akan bermanfaat penyesalannya lagi di atas dunia ini. Akhirnya apa? Maka beliau katakan dua hal ini yang merugikan manusia. Pertama ittiba'ul hawa, yang kedua tulul amal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dengan tidak banyak mengikuti hawa nafsu kita dan banyak beramal, bukan banyak berangan untuk kebahagiaan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Ya Rasulullah.